once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku, Muhammad Arthur Yandi. Di sini aku ingin membahas materi yang bertajuk mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Nah, teman-teman, di sini aku mempunyai beberapa rumusan masalah nih teman-teman. Yang pertama, ada apa pengertian teks akademik? Yang kedua, apa saja ciri teks akademik? Dan yang ketiga, apa manfaat membuat teks akademik? Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku ingin memberitahu teman-teman nih tentang tajuk materi kali ini. Nah, tajuk materi kali ini adalah mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Mengeksplorasi memiliki arti menjelajahi, teks memiliki arti tulisan, akademik memiliki arti ilmiah, genre memiliki arti jenis, dan makro memiliki arti luas atau besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro itu bisa menjadi menjelajahi tulisan ilmiah yang berjenis luas atau besar. Nah teman-teman, aku ingin bertanya nih, apakah teman-teman udah tahu apa itu teks akademik? Nah, kalau misalnya belum tahu, aku izin menjelaskan ya. Menurut Yunus dan kawan-kawan, teks akademik atau dapat diartikan karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Sedangkan menurut Dr. Andes Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks akademik atau dapat dikatakan karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang diperoleh sesuai sifat keilmiahannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, di sini aku mempunyai beberapa contoh teks akademik nih teman-teman. Yang pertama ada buku, yang kedua ada ulasan buku, yang ketiga proposal penelitian, yang keempat laporan penelitian, dan yang kelima laporan praktikum dan artikel ilmiah. Nah teman-teman, jenis-jenis yang saya sebutkan tadi merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre dari genre makro yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Selanjutnya, aku ingin menjelaskan ciri-ciri teks akademik nih teman-teman. Nah, yang pertama, bersifat sederhana dalam struktur kalimat, yang berarti menggunakan kalimat simpleks. Nah, apa sih itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi, tidak menggunakan banyak kata untuk menjelaskan satu subjek. Nah, yang kedua, padat informasi. Jadi, informasi yang diberikan oleh teks akademik harus padat, tidak berbelit-belit, dan tidak berputar-putar nih. Yang ketiga, padat kata leksikal. Jadi, kata-kata yang mempunyai makna di KBBI, bukan kata zaman sekarang ya, atau kata-kata gaul gitu loh teman-teman. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Nah, nominalisasi merupakan perubahan kata benda menjadi kata kerja. Contohnya, menggunakan menjadi penggunaan. Nah, yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatikal melalui ungkapan inkongruen.
Perubahan kalimat yang tadinya terlalu rumit menjadi sederhana atau sebaliknya. Yang tadinya terlalu sederhana dibikin agak rumit. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis, menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan bidang tertentu nih teman-teman. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak. Nah, taksonomik di sini berarti seperti ada pengklasifikasian yang bidang-bidangnya sudah dikhususkan. Nah, dan kalau abstrak di sini, di saat penelitian itu dilakukan prakteknya. Yang kedelapan, banyak memanfaatkan sistem pengacuan estafora. Maksudnya, kita menjelaskan kata di dalam kurung loh. Jadi, contohnya fotosintesis. Di dalam kurungnya penjelasannya gitu teman-teman. Yang kesembilan, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan atributif. Nah, identifikatif itu seperti definisi. Nah, sedangkan atributif itu berhubungan dengan ciri khas, fungsi, dan lain-lain. Nah, yang ke-10, bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif. Indikatif deklaratif. Nah, monologis itu kan searah, dan kalimat indikatif deklaratif itu kita memberikan informasi, bukan kita bertanya untuk mendapatkan informasi teman-teman. Nah, selanjutnya memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teksnya menjadi objektif, bukan subjektif. Contohnya, penelitian ini ditunjukkan untuk, nah bukan, contohnya begitu, bukan yang lainnya teman-teman. Jadinya kayak teksnya menjadi objek di depan teman-teman. Nah, selanjutnya 12, seharusnya tidak mengandung kalimat minor, kalimat yang tidak lengkap, yang hilang subjek atau predikatnya sehingga sulit dipahami. Begitu teman-teman ya. Nah, yang ke-13, seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Ini merupakan susunan kalimat tidak sesuai dengan gramatikal di Indonesia, sehingga seharusnya kita mengacu ke susunan gramatikal yang benar teman-teman. Teks akademik tergolong ke dalam teks yang faktual, bukan fiksional. Nah, kita kembali lagi ke pengertian yang tadi teman-teman, karena semuanya merupakan hal-hal yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan teman-teman. Selanjutnya, aku akan membahas manfaat membuat teks akademik. Nah, teks akademik sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena dengan teks akademik, mahasiswa dapat mengetahui berbagai informasi, penelitian, dan pengetahuan baru, sehingga nantinya mahasiswa bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang semakin luas nih. Ini referensi dari Abidin Yunus dan kawan-kawan. Nah, selain itu, ada kalanya mahasiswa juga berurusan dengan proposal, laporan penelitian, proposal dan laporan kegiatan, serta artikel ilmiah. Di waktu lain, akan berkutat dengan brosur, berita, dan opini di surat kabar, majalah. Jadi, semakin banyak genre makro yang kita tahu, semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapatkan teman-teman. Oleh sebab itu, kita harus banyak membaca. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.